suarakan inspirasi. Selamat datang di TikTok Studio. Kenalin dulu ya, aku Siva Dan aku Naila yang akan menemani kalian di episode kedua TikTok Studio kali ini. Nah, biasanya kita ngobrol santai dengan cerita atau topik menarik. Tapi kali ini spesial banget karena kita kedatangan tamu keren dari Mas Bas Kanida. Langsung aja kita sapa bintang tamu yang cantik dan ganteng hari ini. Halo Kak Ica. Halo Kak. Halo teman-teman. Boleh dong perkenalkan diri kalian dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Halo semuanya, aku Vano, salah satu Mas Kanida periode 2025 sampai dengan 2026. Dan aku Ica, salah satu Mas Kandidat periode 2025 sampai 2020. Penasaran deh, apa sih yang bikin kalian tertarik untuk ikut Mas Bas Kanida ini? Kalau dari aku awalnya karena dulu awal ada sosialisasi dari OSIS mengenai Mas Bas Kanida. Jadi aku penasaran dan tanya ke mereka, kalian mau sosialisasi apa? Dan aku tanya lagi pas mereka udah selesai ngelakuin sosialisasi dan mereka ngejelasin kalau Mas Mbak tuh gini. Akhirnya aku tertarik buat ikut karena di SMP aku terbilang cukup pendiam dan di SMK ini aku ingin lebih meluaskan lagi relasiku dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik dari mereka ini. Kalau untuk aku sih, kebetulan aku tuh dulunya itu termotivasi dari kakak kelasku, yaitu Kak Kayla. Jadi itu Mbak Kanida juga, tapi pada tahun lalu. Jadi waktu itu aku lihat di IG-nya gitu, dia tuh ngikutin Mbak Kanida. Terus tuh habis itu kan aku penasaran kan, Mbak Kanida tuh apa? Terus ternyata menurutku tuh itu sebuah tantangan gitu, karena kan Mbak Kanida gak cuman tampil di depan umum, cuman dia juga harus melatih public speaking-nya. Jadi kayak aku tertantang nih buat ikut ini. Wah, keren banget ya. Berarti ini bukan cuma soal penampilan, tetapi juga soal pengalaman dan proses belajar. Kalau progres selama jadi Mas Bas Kanida sendiri gimana? Itu mulai jadi seru atau deg-degan? Kalau dari aku sih sebenarnya pertama banget itu deg-degan, cuman nggak terlalu deg-degan banget. Yang paling deg-degan itu sebelum latihan bareng-bareng. Itu jadi kayak aku tuh udah hopeless gitu loh, nggak akan diterima karena semua finalis Mas Bas itu benar-benar keren banget dan nggak ada yang nggak gagal menurutku. Terus juga serunya tuh dapet karena kan kita jadi kenal dengan berbagai kelas, dengan teman dari berbagai kelas kan. Jadinya kita juga nambah teman baru. Terus juga kita tuh benar-benar saling bantu saat pelatihan itu. Kalau semisal belum ada yang hafal, kita saling bantu gitu istilahnya. Kalau dari aku sendiri, itu dari awal aku ikut ujian tertulis sampai yang flashmob itu menurutku seruan enggak seru, bisa bermain sama orang-orang yang punya ambisi besar juga buat menang. Nah, kalau soal deg-degan itu cuman pas mau tampil takut nggak sesuai ekspektasi orang-orang. Jadi ya aku cuma deg-degannya di situ. Tapi selebihnya itu seru banget. Wow, pasti banyak pengalaman seru ya selama menjadi Mas Bas Kanida. Tapi aku masih penasaran deh, Vano dan Ica, dari semua proses yang kalian jalani, kira-kira momen apa sih yang paling berkesan buat kalian? Jadi ya momennya tuh seru semua. Jadi yang awalnya ujian tertulis itu jumlahnya masih ratusan orang sampai ke flashmob yang jumlahnya udah puluhan. Tapi yang berkesan banget buat aku tuh pas fashion show. Itu kayak tingkat kepedian itu tuh langsung meningkat gitu loh. Terus kayak ada support juga dari Kak Kela selaku Mbak Kanida di periode sebelumnya. Kalau dari aku sih semuanya berkesan juga ya. Cuman yang paling berkesan itu yang waktu latihan flash mob itu benar-benar pulang sekolah itu kan latihan terus, hampir setiap hari. Terus sampai hari tiba itu benar-benar yang biasanya aku tuh nggak grogi, tanganku tuh beneran sedingin itu, kayak diliatin ribu orang kan di lapangan. Jadinya kayak, tapi waktu fashion show itu aku nggak tahu kenapa itu kayaknya bukan diriku deh. Itu bener-bener aku tuh pede karena ada kakak kelas itu kalau nggak salah dari kelas PPLG deh, 12 PPLG. Itu tuh bener-bener kayak
nge-support banget, benar-benar teriakin aku dari waktu gladi bersih fashion show. Jadinya itu menurutku berkesan banget sih. Terima kasih. Kalau begitu kedengarannya seru banget ya. Jadi bukan soal branding, tapi tentang pengalaman yang gak terlupakan. Pertanyaan terakhir nih buat kalian. Mungkin ada pesan buat teman-teman Skanida yang ingin mencoba hal baru? Atau mungkin pesan untuk Mas Skanida yang akan datang? Saya pesan untuk teman-teman Skanida, terutama yang laki-laki, kalian jangan takut untuk mencoba hal baru karena kalian kan belum tahu untuk kedepannya gimana. Orang yang berani hari ini juga pastinya dia takut di hari lalu. Apalagi kita kan sadar kita posisinya di sini sebagai minoritas, sebagainya kita bisa ingatin lah kalau kita tuh masih bisa mengimbangi para mayoritas ini. Kalau dari aku sih lebih ke pesan buat Mas dan Mbak Skanida selanjutnya. Ingat, nikmatilah proses kalian dari yang paling melelahkan sampai yang paling menyenangkan. Ciptakan inovasi dan keunikan yang belum pernah ada dan temukan warna kalian. Ingat juga dari sini kita itu belajar manajemen emosi, terus juga koordinasi untuk seluruh anggota. Jadi nanti selempang yang kalian kenakan itu adalah sebuah amanat. Jadi aku harap kalian bisa meneruskan amanat itu. Good luck! Semoga bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman yang lagi nonton. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri obrolan hari ini, kita mau pantun dulu nih Kak. Teman-teman bisa didengarkan ya. Hari libur pergi ke Jogja. Pulangnya main ke taman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode TikTok selanjutnya. Bye